Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan bentuk lahan asal organik. Yang tujuannya yang pertama untuk mengetahui pengertian bentuk lahan organik, 2 untuk mengetahui jenis-jenis bentuk lahan organik, 3 untuk mengetahui proses pembentukan bentuk lahan organik, 4 untuk mengetahui dampak aktivitas manusia merusak terumbu karang dan pantai bakau pada bentuk lahan organik, 5 untuk mengetahui klasifikasi terumbu karang pada bentuk lahan organik, dan keenam yaitu untuk mengetahui manfaat bahan organik. Yang pertama yaitu pengertian bentuk lahan organik. Bentuk lahan asal organik adalah bentuk lahan atau landform yang secara alami terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup. Contohnya adalah bentuk lahan terumbu karang, coral reef. Terumbu karang adalah massa endapan kapur CaCO3, di mana endapan kapur ini terbentuk dari hasil seleksi biot laut preseksi kapur corak atau karang. 2 yaitu jenis bentuk lahan organik. Yang pertama, members reef atau terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi berkembang di pesisir pantai pulau besar. Perkembangannya biasa mencapai kedalaman 0 meter dengan pertumbuhan ke arah luar menuju otomatis lepas. Contohnya pantai Pudara Putih dan pantai Bama. 2. Pembatas terumbu karang. Terumbu karang atau penghalang. Terumbu karang ini terletak pada arah yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 ke arah otomatis lepas. Terbentuknya pada kedalaman 1000 kaki atau 300 meter. Contohnya Batuan Tengah di Bintan, Kepulauan Riau, dan Spermande di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, atol terumbu karang cincin. Terumbu karang yang terbentuk dari kedalaman yang mengelilingi bentuk dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat pembatas dengan daratan. Contohnya mengambil Bone menilai di Sulawesi dan Merantua di Kalimantan Selatan. Keempat yaitu Vars reef, merupakan terumbu karang yang selalu tenggelam atau hanya muncul ketika surut terendah atau gosong taken. Contohnya Taket Kayu di sana perairan Situbondo. Sedangkan yang kelima, terumbu karang koral. Koral merupakan komponen yang terpenting dari ekosistem otomatis untuk media perkembangan semua biota loto. Contohnya terumbu karang yang terdapat di Taman Nasional Bunake. 3 yaitu proses pembentukan bentuk lahan organik. Bentuk lahan asal organik ini diproses melalui bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas organisme. Contohnya adalah terumbu karang dan pantai. Yang kelima yaitu dampak aktivitas manusia merusak terumbu karang dan pantai bakau pada bentuk lahan organik. Masyarakat yang mengambil batu atau karang untuk membangun rumah dan fasilitas publik mengatakan kegiatan ini berdampak negatif pada abrasi pantai, merusak terumbu karang, menurunkan sumber daya terumbu karang. Menurut pemerintah Dusun Keatapang, pengambilan karang berdampak negatif terhadap pantai, merusak terumbu karang. Tidak ada aturan dan izin pengambilan karang. Kegiatan ini berdampak negatif pada abrasi pantai, kerusakan terumbu karang, penurunan biota penghuninya. Jika penambangan karang terus dilakukan, akan terjadi sedimentasi saat gelombang yang mematikan karang polip kecil akibat penurunan pondasi terumbu, maka kolonia karang bercabang dan meja akan patah, roboh dan mati saat gelombang yang menurunkan persen tutupan karang dan peningkatan persen tutupan reflux. Dampak lanjutnya terumbu karang, kekayaan spesies, kepadatan potensi karang seperti fauna bentik. Yang kelima yaitu klasifikasi terumbu karang pada bentuk lahan organik. Bentuk lahan ini menggambarkan klasifikasi terumbu karang yang didasarkan pada klasifikasi dari Maxwell dan Fayrodige. A. Terumbu karang paparan, koloni, dan embrio. Yang pertama yaitu terumbu karang pelataran.
terbagi menjadi 3. Yang pertama, terumbu karang pelaratan gubah, terumbu karang pelaratan memanjang, dan terumbu karang pelaratan transmisi. Terumbu karang semua. Terumbu karang dinding terbagi 3, yaitu terumbu karang terumbu cincin. Yang kedua, terumbu garpu, terumbu jala terbuka, terumbu jala tertutup. Yang ketiga, terumbu afro atau campuran. Yang B, terumbu samudra, kolonia embrio, terumbu pinggiran, terumbu penghalang atol, atol samudra, atol majemuk, atol paparan, atol bentuk ladam, atol bentuk kuda, atol oval kecil, semi, atol besar, atol lengkap, peralatan terumbu karang. Yang keenam yaitu manfaat dari bentuk lahan asal organik. Yang pertama, manfaat langsung. Yang pertama, sebagai pentil haid up ikan yang banyak dibutuhkan manusia. OC dalam B, akut dan pangan, seperti ikan kerapu, ikan baronang, ikan epor kuning, dan ikan karang. Yang kedua, pariwisata. Wisata bahari, melihat keindahan bentuk di sebuah warnanya. Yang ketiga yaitu penelitian di sebuah pemanfaatan bioperairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, manfaat tidak langsungnya. Yang pertama, sebagai penanaman abrasi pantai yang disebabkan gelombang di sebuah ombak otomatis. Yang kedua, sebagai sumber keanekaragaman hayati.